Oscar Manuel Bernal Soriano atau yang lebih dikenal dengan nama La Arana. Coba bayangin ini dulu bre, malam turun pelan-pelan di Monterrey, Nuevo Leon. Jalanan mulai sepi, tapi ada satu nama yang justru makin sering dibisikin dalam gelap. Bukan karena kagum, tapi karena takut. Nama itu adalah La Arana. Dan ini bukan cerita mitos atau legenda urban yang dilebih-lebihkan buat nakut-nakutin orang. Ini nyata, sosoknya ada. Dan yang bikin ngeri, dia bukan cuman ditakutin sama musuh-musuhnya, tapi juga orang-orang yang kerja bareng dia sendiri. La Arana bukan sekedar pemain di dunia kriminal. Dia adalah tipe orang yang ngerti satu hal penting. Rasa takut itu bisa dikontrol, dibentuk, dan dijadiin alat kekuasaan. Di cerita kali ini, kita nggak cuman bakal bahas permukaannya aja. Kita bakal masuk lebih dalam ke sisi paling gelap dari hidupnya Sicario ini. Mulai dari dugaan keterlibatan dalam pembunuhan pejabat, operasi pelarian massal dari penjara, sampai rumor kanibalisme yang sempat bikin publik geger. Dan yang perlu tahu bre, ini tuh bukan cerita asal-asalan. Setiap detail yang dibahasnya itu bakal punya dasar, punya jejak. Jadi kalau lu penasaran seberapa jauh seseorang bisa melangkah dalam dunia kayak gini, silakan tonton video ini sampai selesai. Sekarang kita mulai dari awalnya. Kalau ada satu hal yang paling ngegambarin La Arana, itu bukan cuman brutalitas, tapi kecerdikan. Banyak orang di dunia kartel yang kejam, tapi nggak semuanya tuh pinter. Nah dia beda, dari awal dia masuk ke struktur Los Zetas. Dia bukan siapa-siapa, cuman operator kecil, bagian dari mesin besar yang terus berputar tanpa henti. Tapi justru dari situ dia mulai naik pelan-pelan. Dia ngerti medan Monterrey luar dalam, tahu cara ngatur operasi tanpa banyak suara. Dan yang paling penting, dia tahu gimana caranya bikin orang takut tanpa harus selalu muncul di depannya. Kombinasi itu bikin dia cepat dilirik. Dan di dunia kayak gitu, sekali lu dilirik ada dua kemungkinan, lu naik atau lu mati. Perjalanan naiknya itu jelas nggak bersih bre. Nggak ada cerita sukses di kartel yang jalannya mulus. Setiap langkah ke atas biasanya dibayar mahal, dan seringkali bayarnya pakai darah. Seiring kekuasaannya makin besar, musuhnya juga makin banyak. Bukan cuma dari luar organisasi, tapi juga dari dalam. Karena di tempat kayak gitu, ancaman terbesar kadang justru datang dari orang yang berdiri di sebelah lu. Nama dari La Arana mulai beredar di jalan Monterrey. Awalnya mungkin cuma bisik-bisik, tapi lama-lama jadi semacam peringatan gak tertulis. Warga sipil pun mulai mengaitkan namanya dengan berbagai aksi kejam yang terjadi. Entah benar semua atau kagak, tapi satu hal yang pasti, reputasinya tumbuh lebih cepat daripada fakta yang bisa diverifikasi. Salah satu langkah paling cerdas dan juga paling berani yang dia lakukan adalah ngambil kendali atas sistem penjara. Kedengarannya gila, tapi di dunia kartel, penjara itu bukan akhir permainan, justru kandangnya jadi pusat kendali baru. La Arana diduga terlibat dalam beberapa upaya pelarian massal narapidana. Tapi ini bukan sekedar soal kabur dari penjara, ini tuh soal pesan ke pemerintah. Kalau mereka bisa nahan orang, ya udah bakal diambil balik sama La Arana. Pesan ke musuh itu nggak ada tempat yang benar-benar aman dari jangkauan La Arana. Dari situ jaringan dia jadi makin luas. Koneksi di dalam penjara, di luar penjara, semuanya terhubung. Dan ini ngasih dia keuntungan strategis yang kagak dimiliki banyak orang. Dia bisa tetap pegang kendali bahkan dari tempat yang seharusnya jadi batas kekuasaannya. Waktu berjalan dan tanpa banyak orang sadar kapan tepatnya itu terjadi, Oscar Bernal ini akhirnya jadi Jefe de Plaza di Monterrey atau kepala regionalnya lah gitu. Posisi yang bukan cuman penting tapi juga berbahaya. Karena di titik ini dia tuh bukan lagi sekedar pemain, dia mengendalikan wilayah. Semua operasi di wilayah itu ada di bawah tangannya, mulai dari pemerasan, penculikan, sampai jalur narkotika yang nilainya itu kagak main-main bre. Dan di balik semua itu ada satu benang merah yang selalu sama, kontrol lewat rasa takut. Karena pada akhirnya La Arana ini nggak cuman ngebangun kekuasaan, dia membangun sistem di mana orang-orang bahkan takut untuk sekedar menyebut namanya terlalu keras. Kalau kita tarik garis dari semua yang udah terjadi ini, satu hal mulai kelihatan jelas bre. Kontrol dari La Arana
Arana itu bukan level yang biasa, sampai titik dimana banyak yang anggap dia sebagai salah satu figur paling berbahaya di seluruh Nuevo Leon. Bukan cuman karena apa yang dia lakuin, tapi karena cara dia bikin orang lain tunduk tanpa banyak perlawanan. Dan dari semua cerita gelap yang nempel di namanya, ada satu yang bikin orang tuh bener-bener merinding. Rumor soal kanibalisme di dalam penjara. Kedengerannya kayak cerita yang terlalu ekstrim ya buat jadi kenyataan, tapi justru itu yang bikin ini makin disturbing. Beberapa narapidana ngaku kalau praktek itu dipakai sebagai bentuk kontrol paling brutal. Bukan sekedar hukuman, tapi peringatan, sesuatu yang ngasih pesan jelas. Di bawah kekuasaan dari La Arana, batas kemanusiaan itu bisa dilanggar kapan aja. Tapi jangan salah, kekuatannya ini bukan cuman dari kebrutalannya. Dia juga licin, sangat licin menurut gua. Cara dia ngehindarin penangkapan itu nunjukin kalau dia tuh selalu selangkah di depan daripada aparat. Dia tahu pergerakannya aparat, tahu kapan harus hilang, dan itu semua didukung dari jaringan informan yang tersebar di mana-mana. Jadi setiap kali pihak berwenang itu hampir nyentuh dia udah keburu ngilang duluan bre. Semua itu ngebangun satu citra kalau dia ini seolah-olah kagak tersentuh, untouchable gitu. Tapi di dunia kayak gini, makin tinggi lu naik, makin terang juga sorotannya ke arah lu. Dan di titik tertentu semuanya tuh jadi terlalu besar untuk disembunyiin. Tekanan mulai datang dari segala arah. Dari luar ada aparat yang makin agresif, dari dalam ada orang-orang yang mulai melihat dia bukan cuma sebagai pemimpin tapi juga ancaman. Dan kayak di alam liar, laba-laba yang menenun jaring paling besar kadang justru jadi yang pertama terjebak di dalamnya sendiri. BTW, arti dari Arana sendiri itu artinya ya laba-laba. Akhirnya kita sampai ke momen yang jadi titik balik. Penangkapan dari La Arana bukan kejadian kebetulan. Ini hasil dari operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Salah satu pukulan paling signifikan terhadap Los Zetas di Monterrey, kota yang saat itu udah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang kekerasan. Oktober 2010, militer Meksiko melalui Sedena itu ngumumin kalau Oscar Manuel Bernal Soriano akhirnya berhasil ditangkap bareng 6 orang kepercayaannya. Mereka dicegat saat lagi bergerak menggunakan 2 kendaraan. Dan ini penting karena artinya untuk pertama kalinya pergerakan dari La Arana berhasil dibaca dan diantisipasi. Sesuatu yang sebelumnya itu hampir mustahil bre. Captura del líder de la plaza de Monterrey para una célula del crimen organizado identificado como Oscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña o el Spider, de acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional. El presunto delincuente fue capturado a las 4 de la mañana de este jueves en un domicilio ubicado en la avenida Paseo de los Leones, cruz con avenida Pedro Infante, en la colonia Santa Clara, en el municipio de Monterrey. Según el documento, tras realizar labores de inteligencia y de acuerdo a una denuncia ciudadana, en el domicilio se encontraba gente sospechosa. Penangkapan ini jadi semakin besar dampaknya karena waktu itu dia baru aja naik jadi jefe de Plaza Monterrey, menggantikan Juan Francisco Zapata Gallegos alias Billy yang lebih dulu ditangkap. Jadi ini tuh bukan cuma nangkap satu orang, ini kayak motong kepala dari sistem yang lagi aktif-aktifnya berjalan bre. Dan kalau lu lihat rekam jejaknya, jelas ini tuh bukan pemain kecil. Dia pernah terlibat dalam penculikan 5 anggota militer, di mana 2 perwira dan 3 prajurit langsung dari terminal bus di Monterrey. Bayangin itu coba bre, aparat negara aja bisa diambil di ruang publik. Gak heran kalau publik waktu itu langsung bereaksi keras. Tapi yang paling bikin geger adalah keterlibatannya dalam eksekusi Juan Arturo Esparza Garcia, kepala keamanan publik di Garcia, Nuevo Leon. Ini bukan sekedar pembunuhan, ini pesan terbukanya. Pesan bahwa Los Zetas dan orang-orang kayak La Arana kagak takut sama pemerintah. Dan memang Bernal lah yang disebut sebagai salah satu otak di balik aksi itu. Dalam operasi penangkapan itu, 6 orang lain juga ikut dimakamkan. Orang-orang yang selama ini jadi bagian penting dari mesin yang dia jalankan. Mereka tuh bukan sekedar anak buahnya doang, tapi roda yang bikin sistem itu terus bergerak. Saat kabar penangkapannya ini keluar, banyak yang ngerasa kalau ini kemenangan besar. Dan memang untuk sesaat Monterrey kayak bisa napas lebih lega. Tapi rasa lega itu kagak bertahan lama bre. Karena buat orang kayak La Arana, penjara itu bukan akhir cerita. Justru di balik jurujilah babak barunya dimulai. Di dalam penjara Apodaca, sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya kehilangan kekuasaan, dia malah membangun ulang semuanya dari nol. Bahkan bisa dibilang lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang yang pernah satu sel sama dia bilang kalau dia ini nggak perlu teriak buat dihormatin. Cukup satu tatapan dan semua orang ngerti posisinya mereka. Pelan-pelan
Pelan-pelan penjara itu berubah, bukan lagi tempat hukuman tapi wilayah kekuasaan baru. Dengan intimidasi, kekerasan, dan sistem yang dia bangun sendiri, La Arana mengubah penjara jadi semacam kerajaan kecil. Yang melawan itu bakal gak butuh waktu lama buat dijadiin contoh untuk para narapidana lain. Dan disinilah cerita itu jadi makin gelap, bre. Isu kanibalisme yang sebelumnya cuman kedengeran sampai rumor liar mulai muncul lagi dari dalam, diperkuat sama kesaksian narapidana dan cerita yang beredar di luar, termasuk yang sempat dibahas dalam sebuah podcast. Nggak ada bukti yang benar-benar final, tapi pola ceritanya konsisten, terlalu konsisten untuk diabaikan begitu aja. Cerita-cerita itu nggak cuma serem tapi juga ninggalin bekas. Karena kalau itu benar, berarti ini tuh bukan lagi soal kekuasaan, tapi soal bagaimana seseorang bisa melewati batas paling dasar dari kemanusiaan demi mempertahankan kontrol. Dan ketika lu pikir semuanya udah cukup gila, ternyata belum, karena puncaknya datang di satu malam yang gak bakal dilupain. Dini hari, saat sebagian besar kota masih tidur, di dalam penjara Apodaca justru terjadi kekacauan yang kagak terkendali. Sebuah kerusuhan brutal yang pecah antar narapidana. Dan itu bukan sekedar perkelahian biasa, ini berubah jadi pembantaian. Dalam waktu singkat, 44 orang itu tewas. Salah satu tragedi paling berdarah dalam sejarah sistem penjara Meksiko. Dan dari balik semua kekacauan itu, bayangan dari La Arana itu masih terasa. Seolah-olah bahkan ketika dikurung, dia tetap jadi pusat dari badainya. Tapi yang bikin semuanya makin kacau, ternyata kerusuhan berdarah itu bukan puncaknya. Itu cuman pengalihan. Di balik asap, teriakan, dan puluhan tubuh yang jatuh malam itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang lagi sedang terjadi. Sekitar 30 narapidana itu berhasil kabur. Dan dari semua nama yang muncul, satu yang langsung bikin semua orang merinding, yaitu La Arana. Una de las personas fugadas, uno de los 30 delincuentes, es este hombre, es Oscar Manuel Bernal Serrano, conocido como el Spider, Oscar Manuel Bernal Soriano, conocido como el Spider o la Araña. Ini jelas bukan kebetulan, bre. Terlalu rapih, terlalu terstruktur untuk dibilang spontan. Banyak yang percaya kalau kerusuhan itu sengaja diciptain, bukan karena konflik biasa, tapi sebagai panggung, sebuah distraksi besar supaya pelarian bisa berjalan mulus. Dan kalau kita lihat siapa yang punya kendali di dalam penjara saat itu, ya kagak sulit buat nebak siapa otak di balik semuanya. Gubernur dari Nuevo Leon waktu itu, Rodrigo Medina de la Cruz, bahkan langsung konfirmasi kalau La Arana termasuk di antara yang kabur. Seketika situasi berubah. Bukan cuma soal kegagalan sistem penjara, ini juga jadi ancaman langsung ke masyarakat. Nama yang tadinya terkunci di balik jeruji sekarang kembali bebas di luar sana. Dan lu harus ingat, ini bukan napi biasa, ini adalah mantan Jefe de Plaza Los Zetas di Monterrey. Orang yang udah terbukti punya rekam jejak berdarah, yang sebelumnya bahkan terlibat dalam pembunuhan pejabat keamanan publik. Sosok yang udah pernah ditangkap tahun 2010 di Hacienda Santa Clara, tapi sekarang kembali hilang. Kasus pembunuhan Juan Arturo Esparza Garcia jadi salah satu yang paling nempel di namanya. Serangan itu terjadi saat Esparza ini lagi dalam perjalanan menuju rumah wali kota. Disergap di jalan tanpa ampun, dan sejak saat itu citra dari La Arana sebagai sosok yang gak kenal batas makin kuat. Bukan cuma kriminal, tapi simbol dari intimidasi. Makanya waktu dia kabur, reaksi publik itu kagak main-main. Ini bukan sekedar kegagalan teknis, ini tamparan keras buat sistem. Banyak yang mulai nanya, gimana mungkin 30 orang bisa kabur dari penjara keamanan tinggi tanpa bantuan dari dalam? Apakah ada sipir yang terlibat, atau justru sistemnya sendiri yang udah keropos? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul. Tapi satu hal yang pasti, kejadian ini ngebuka satu fakta pahit, bahwa kartel itu gak cuma beroperasi di luar penjara, tapi juga di dalamnya. Dan selama itu masih terjadi, tempat yang seharusnya jadi akhir perjalanan dari para pembunuh ini justru bisa jadi awal dari babak baru. Buat La Arana sendiri, pelarian itu bukan pelarian biasa, itu langkah berikutnya, satu gerakan lagi dalam permainan yang dia mainkan sejak awal. Tapi seperti semua cerita yang terlalu lama berada di atas, selalu ada titik di mana semuanya ini mulai runtuh, bre. Dan disinilah kita masuk ke bagian paling ironis dari kisah
kisahnya. Akhir dari La Arana bukan datang dari polisi, bukan juga dari musuh luar, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dekat. Ketidakpercayaan, paranoia, dan mungkin kesadaran bahwa waktunya udah habis. Ada satu momen yang jadi penentunya. La Arana dipanggil ke sebuah pertemuan dengan dua nama besar di Los Zetas, Miguel Angel Trevino Morales alias Z40 dan Omar Trevino Morales alias Z42. Lokasinya di sekitar Saltillo, dan seperti biasa dengan rasa percaya diri yang udah jadi ciri khasnya, dia datang tanpa ragu. Dia nggak sendiri, dia bawa estakasnya, orang-orang loyal yang selalu jadi garis pertahanan terakhirnya. Tapi suasana malam itu beda, tegang, kayak semua orang di sana tahu sesuatu ini bakal terjadi, tapi nggak ada yang tahu kapan. Dan di tengah ketegangan itu, La Arana ngomong sesuatu yang nggak akan bisa dilupain. Dia bilang kalau dia tahu mereka ini pengen ngebunuh dia, tapi dia juga bilang dia nggak akan kasih mereka kesempatan itu. Dia nggak akan mati di tangan orang lain, meskipun itu atasannya sendiri. Dan beberapa detik setelah itu semuanya berubah. Tanpa peringatan dia ngeluarin pistol. Nggak ada perlawanan, nggak ada drama panjang. Dia isi pelurunya dan langsung nembak dirinya sendiri di mulut. Suara tembakannya pecah di tengah malam, kayak petir yang tiba-tiba nyamber. Semua orang di sana langsung kaget. Ada yang sempat mikir dia ini ditembak orang lain, tapi dalam hitungan detik mereka sadar ini bukan serangan, ini pilihannya dia. Dia memilih mati dengan tangannya sendiri. Dia nggak mau kalau nyawanya ini diklaim sama orang lain. Para pemimpin yang hadir di sana pun nggak nyangka, nggak ada yang prediksi akhirnya bakal kayak gini. Tapi saksi-saksi yang ada di tempat itu semua bilang hal yang sama. La Arana bunuh diri. Dan disitulah semuanya selesai, bre. Kematian dari La Arana itu langsung nyebar luas, bukan cuma di dalam organisasi, tapi juga di dunia kriminal secara umum. Karena ini bukan kematian biasa, ini simbol seberapa jauh paranoia dia bisa mendorong seseorang, seberapa rapuhnya konsep loyalitas di dunia yang penuh kekerasan kayak gitu. Pada akhirnya semua yang dia bangun kayak kekuasaan, ketakutan, reputasi runtuh dalam satu keputusan. Dan mungkin itu cara terakhir dia buat tetap pegang kendali, bahkan di detik terakhir hidupnya. Dengan kematiannya, satu bab gelap dalam sejarah Los Zetas akhirnya ditutup. Tapi bekasnya nggak hilang gitu aja. Cerita tentang La Arana tetap hidup, jadi pengingat tentang betapa brutal dan kompleksnya dunia itu. Karena di balik semua ini ada satu hal yang gak bisa dihindarin, bre. Kekuasaan di dunia seperti itu selalu sementara. Hari ini lu di atas, besok bisa aja lu jadi targetnya. Dan sekarang pertanyaannya buat lu, di dunia yang penuh pengkhianatan dan kekerasan kayak gitu, apa mungkin benar-benar ada yang bisa menang? Oke bre, segitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.